dia cepet balas chat kita, udah. Berarti dia nyaman sama kita. Tiap malam mandi wajib ya? Keramas terus. Ternyata dia dulu yang anak motor. Dia sering balap-balapan, dia sering menang. Aduh, gue kebayangin lagi kalau misalkan di Fatmawati ada Karin tiba-tiba motornya motor. Lu bayangin dia pakai jaket kulit. Naik motor ranking. Karena aku nggak tahu kalau aku sampai putus sama dia, aku yang bantuin aku teman-teman aku. Hai, balik lagi di SOS Story of Story ya, yang disponsori oleh lato.id. Sudah ada Kak Ibnu Jamil di sini. Akhirnya ya. Hai Duduk Kak. juga di kursi hijau ini. Padahal kursi hijau ini juga baru berapa episode sih Kak? Kamu nontonin? Sempet nonton yang siapa ya bintang tamunya waktu itu ya? Ada Dikta. Nggak ada dong, belum ada ya? Bukan ya, beda ya? Itu beda tempat lain. Itu beda tempat lain. Salah ya? Apa kita undang aja Dikta? Undang aja. Jangan deh Kak. Kenapa? Kok Gak gitu? gak apa-apa. Anakku lagi mau nanya kamu, Oh, iya. jangan komen nanya aku dong. Oh iya, oke. Tapi menurut kamu dia gimana? Lo nanya Bang. Mancing. Kak Ibnu apa kabar? Baik sih. Alhamdulillah baik. Kita terakhir ketemu itu berarti 2018 nggak sih Kak FTV? 2018. Nah kalau waktu 2018 nanya kabarnya gimana? Coba ulang. Apa kabar gitu? Apa kabar? Apa kabar Kak Ibnu? Baik. Nah kalau sekarang coba tanya lagi. Apa kabar Kak Ibnu? Selalu bahagia. Gila. Bener-bener gue lihat-lihat tiap malam mandi wajib ya. Keramas terus. Gas terus. Jangan sampai kendor. Gas terus. Aduh, aku nangis. Karena terakhir aku syuting bareng sama Kak Ibnu itu 2018 akhir 2018. Desemberan gitu deh kalau nggak salah ya Kak ya. Betul. Tapi pertama kali ketemu Enji waktu film. Iya, itu film udah lama. Itu kapan Ketika Kak? Tuhan Jatuh cinta. Cinta. Iya, cuman yang pas di FTV itu kita lumayan ngobrol terus kakak cerita kalau kayak Kak Ibnu sekarang lagi ngapain aja. Aku baru putus nih Zi, ingat lah gue. Ingat lah gue. Iya, inget ya. Terus habis itu kayak, oh iya Kak, iya gue kayak mau road trip lagi nih Banyuwangi, gini-gini bagus seru banget road trip Jawa gitu. Terus tiba-tiba aku mendapatkan kabar tahun lalu Kak Ibnu sudah menemukan jodohnya sama Karirin lagi, lo bisa aja lo. Cakep banget tuh. Itu sahabat kakak dari lama kan? Udah lama banget itu kenal sama Ririn sebenarnya. Dan kita kenal itu cuma sekedar kenal, tapi nggak ada satupun momen kita bisa ngobrol lama. Hah? Maksudnya gimana tuh Kak? Ngobrol lebih dari 5 menit aja nggak pernah. Cuma kayak hi bye. Oh jadi kayak cuman ya udah gue pernah dikenalin tapi nggak pernah ngobrol gitu. Bukan pernah dikenalin, malah pernah kerja bareng. Hah, kerja bareng di mana? Waktu tahun 2002 kalau nggak salah sempat iklan. Lama banget guys. Kurang lebih 18 atau 19 tahun yang lalu. Iya 2002. Nah, 2002. Terus habis itu dia masih punya pacar. Kalau gue waktu itu belum deh kalau nggak salah. Nah yaudah, jadi berhubung kita cuma kenalnya satu proyek kan bisa nggak deket-deket banget ya proyeknya soalnya singkat. Iya cuma bentar kan, apalagi iklan doang. gitu. Ya udah, habis itu udah lupa paling kalau ketemu yang udah yang waktu itu pernah iklan bareng tuh. Cuma kayak hai Ya, gitu doang. Terus seiring berjalannya waktu main sinetron apa segala macam ya kita tahu itu Ririn dan itu Ibnu. Udah Iya. itu aja. Udah. Ya, Nggak follow ada apa-apa Instagram nggak? Follow Instagram di 2 tahun terakhir. Siapa tuh yang follow duluan kamu ya? Kamu ngincer ya? Udah tahu ya dia cantik ya. Sebenarnya gini nih. Gimana? Temen gue Ih seru nih. itu cerita gini. Gimana? Lu kan kenal sama Ririn, kenapa lu nggak deketin aja gitu kan? Ini teman kakak nih, random aja nih ngomong gini. Random, nggak ada angin, nggak ada apa. Lah, kenapa lu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ya enggak, dia kan nggak punya siapa-siapa sekarang, Iya. nggak ada siapa-siapa gitu. Dan lu juga kosong. Terus dalam hati gue, lu enak banget lu jodoh-jodohin. Emang lu pikir lu siapa gitu? Terus juga emang gue pikir gue siapa gitu. Ya gue kenal, tapi kan tau lah, nggak mungkin gitu. Kayak karena setiap ketemu itu Ririn orangnya tipe yang lurus aja lempeng. Maksudnya gimana Kak? Lempeng. Emang kakak belok-belok banget nih? Bukan, kalau misalnya kalau orang kan, sih apa kabar? Oh, iya, kayak, gitu. Hai Kak Ibnu! Gitu kan. Gitu. Kalau dia tuh kayak, hai Rin, hai gitu. Ya, Sumpah that's it. gitu? Iya bener. Makanya gue sempet bilang, ini Segen-segen orang gimana sombong. gitu ya? Oh gitu? Iya, ini orang sombong. Dulu pernah kerja bareng tapi
dia kayak nggak mau ngebaur atau nggak mau temenan sama gue. Malah justru sama adiknya, sama Iya, kalau Rini. Karini emang lebih Ya. gitu kan. Makanya aku tuh kalau ngeliat Karini tuh kayak wow gitu. Ya, Kayak kita tuh betul. lebih kayak gitu. Terus Iya betul. Nah udah, abis itu pokoknya cap di kepala gue, ya Ririn sombong. udah nih udah nempel di otak. Udah nempel. Gitu. Sombong tapi ya pernah kenal, pernah kerja bareng, ya udah, that's it. Dan gue juga orangnya tuh males ganggu atau males bikin orang nggak nyaman. Kalau Iya, emang iya. lu nggak nyaman main sama gue, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Gitu, gue main sama yang lain aja. Gitu. Dan gue juga nggak harus temenan kok. Kayak gitu. Udah, tiba-tiba pas satu project bareng sama adiknya, sama Rini, kita tuker-tukeran dagangan. Punya dagangan. Oh gitu, tahun lalu nih. Tahun lalu banget, bener. Pas pandemi. Pas pandemi. Wah, Pas pandemi, beneran. gokil Kak, berarti kan karena emang pas pandemi itu kan semua orang jual-jual makanan kan. Jual makanan kan. Kayak kirim-kiriman makanan, Kirim jual-jual makanan. cobain dong makanan gue Iya. di lokasi, makan-makan, posting ya, bantu posting. Terus tiba-tiba Rini bawa dagangan kakaknya, kopinya. Setelah itu gue bantu posting kan, gue posting, gue CC-in berhubung gue kenal, cuma kenal ya waktu itu. Aja. Sumpah waktu itu nggak ada nothing tulus, karena ikhlas. Tapi ada kan dikit aja lo kayak respon kek gitu. Kayak pasti ada penasaran ya kan. Ada. Nih cewek cantik tapi kok sombong. Tapi coba deh dikit gitu lah. Gue cuma kayak pengen ngetes aja, nih orang masih inget nggak sama gue? Dulu pernah kerja bareng loh kita, gitu. Gue CC-in, gue tag ke dia. Terus Direspon. diresponnya apa tuh? Di-repost sama dia. Oh, di-repost, tapi dia kasih reaction atau balas kayak thank you Ibnu. Gitu Yes. kan? Bilangnya Terima apa? kasih Ibnu, udah mau minum kopi aku. Dibilang. Terus kamu bahasnya apa? Ih, Oh, sama-sama Ririn. Sama-sama Ririn. By the way, apa kabar? Basi banget. Itu tuh udah trik. Dasar lo pasti bahas kayak momen gua gitu nggak? Betul. Terus. Apalagi setelah itu. Kok gue yang seneng ya guys? Gue tuh kalau ada cerita-cerita kayak gini gue bahagia. Apalagi setelah itu dia nanya, Ibu katanya juga punya dagangan ya? Oh, manggilnya Ririn Ibnu ya? Ririn Ibnu. Kalau misalkan ngomong gue lo kena hukuman ya? Harusnya dari cara manggil aja udah tahu dong ya. Tapi Iya. memang kalau Ririn tuh setiap orang dipanggilnya nama dan juga aku kamu kalau Ririn. Nah, berarti kalau ada- gue kan emang serabutan tuh. Pasti gue lebih gue lu gitu Makanya, kan. tapi kalau pas ngobrol sama Ririn waktu itu lebih ke Ibnu Ririn ya? Ibnu Ririn. Gimana Ada terus? Rin, ya udah mau ya ntar kirimin. Enggak, aku mau beli kok. Enggak usah, gue bilang. Enggak usah beli. Orang punya gua. Udah, kirim gua gitu. Terus? Kirim. Banyak. Ibu banyak banget. Udah nggak apa-apa, makan aja. Makan segala macam di Royal banget ya, baik banget. Baik Berapa juga gue kasih gitu gak sih konsepnya? dan bener dia setelah itu dia postingnya royal banget di story. Itu kan bener. Udah keseringan gue diketin. Terus kak. Setelah itu ya udah mulai intens. Kita ngomongin tapi lebih kepada bisnis lah, ngomong gimana penjualan nih lagi pandemi, kita harus gini segala macam. Kalau Ibnu ya beruntungnya produk gue ini lahir nggak di Pandemi. Iya, Apa? pas lagi pandemi. Oh, pas Jadi lagi pandemi. jadinya nggak punya toko. Jadi jualannya online aja. Iya, Ya, menyesuaikan. menyesuaikan. Kalau punya toko kan pasti ada beban sewa, karyawan segala macam tuh lebih berat lagi. Nah, itu kita sharing tentang itu. Ngobrolin segala macam lama-lama intens dan Itu masih di DM tuh, DM. Kok lucu ya? Itu. Ada sparking cinta gitu ya kak? Udah mulai. Kakak pertama, kakak duluan yang ngerasain atau kakak mulai ngerasa kayak, pasti kan lo berani karena lo ngerasain ada sinyal yang kayaknya gue bisa diterima nih. Sinyal itu hadir ketika ada rasa nyaman di antara kita berdua, Terus? chat, dan Bahasa. responsif. Betul. Lu tahu rem cakram? Tahu. Nah, rem cakram gitu tuh kalau di motor. Iya, tuh, bener-bener. responsif, apalagi motor Set, baru. set gitu ya? Langsung wik begitu. Iya Oh. benar. Ya, pokoknya responsif gitu. Kan tolak ukurnya gampang ya. Tolak ukurnya gampang. Ketika dia cepat balas chat kita, udah. Berarti dia Iya. nyaman sama kita. Iya lagi bener guys. Tuh, betul banget. Iya. Berarti dia nyaman sama kita. Dia mau bales dan mau ngerespon apa yang kita lempar ke dia. Iya, Begitu iya. juga sebaliknya. Iya betul. Sampai waktu itu pas gue lagi main motor sih, masuk gunung, keluar gunung, nggak ada sinyal, sampai dapat sinyal lagi, itu selalu yang pertama gue lihat handphone. Iyalah, nyariin dia udah chat apa belum? Nah itu dia, udah balas lagi belum ya? Iya, udah balas lagi belum ya? Dan itu masih di DM tuh Masih awalnya? DM.
kita pendekatan sampai sekarang lebih banyak memang komunikasi di DM. Nah, oke. Terus sampai akhirnya lo bisa lebih deket lagi setelah dari DM apa? Kakak ngapain? Kakak tipe yang langsung ngomong di depan apa gimana? Enggak. Kita kan udah pada tua nih ya. Iya, nah itu dah. Beda ya. Itu dia. Kayaknya kalau menurut gue sih kayaknya nggak perlu nih pernyataan-pernyataan yang mungkin kalau anak-anak Sekarang kan kayak ngomong, nembak. gue kayaknya ada rasa deh sama lo, gue suka sama lo mau nggak? Untuk jalin hubungan yang serius. Kakak ada yang kayak gitunya nggak? Nah, Enggak. itu versi gue enggak. Nah, Gue kakak pengennya gimana? enggak. Nah, versi Ririn ternyata Harus ada kayak gitunya? harus ada kayak gitunya. Jadi waktu itu kayak ngerasa tuh gue udah pacaran dia aja. Lo ngerasa dia di pacar lo? Iya, karena diajakin ini boleh ketemuan nggak? Oh, boleh dong, ayo kapan? Ketemuan. Jalan. Terus jalan. Kapan-kapan mau nggak makan bareng? Ya udah makan bareng, makan siang bareng. Aku jemput mau. Kan harusnya tanda-tanda ya. Iya, udah. Ya udah kode lu Udah mau sama kode, gue ya gitu. lu mau gitu. Maksudnya ada nih, pintu terbuka nih Iya. gitu. Terus apalagi ya? Terus ngomongnya udah aku kamu, udah main kode-kodean di Instastory. Kode-kode Instastory itu gimana kak? Kode apaan? Lu kan udah tua, lu masih kode-kode juga? Itu masih. Kok gemes banget sih guys? Kodenya gimana? Kodenya waktu itu kita kirim-kiriman barang, terus barang itu kita foto, Tapi terus dikasih lagu. asik. Dan lagunya sama. Lagunya apa tuh? Lagunya waktu itu ada Fly Me to the Moon, terus Ngomong aja pakai nada. Fly Iya. me to the moon. terus ada lagunya Coldplay Fix You. Ya Allah. Terus ada lagunya Frank Sinatra juga. Adalah beberapa lagu yang memang kita jadiin kode gitu. Jadi bener-bener udah fix you, udah Allah gitu. Iya, betul. Fix. Terus abis itu juga setelah kode-kodean yang paling gua sedikit malu sebenarnya ya. Dulu pas Sedikit malu, apa tuh? sebelum tidur, gue kayak kita kan suka chat-chatan gitu kan. Itu paling enak gitu loh karena kita Iya. udah lepas dari daily Kerjaan, udah activity, apa, udah terus ya kerja udah beres. WhatsApp-an. Iya. Terus udah tuh kita chat segala macem, lagi ngapain? Ini lagi sama Yaya sama anaknya. Iya. Mau Yang paling kecil itu ya, yang Kak? paling Oh, kecil, gemes. mau nidurin gitu kan. Terus habis itu foto dong gitu. Kakak gitu? Aku bilang kirim foto dong, mau lihat gitu kan. Di foto lah, cekrek dikirim. Prap. Gue Iya. buka foto Yaya. Bukan foto dianya. Seneng sih jujur. Ini lucu banget. Gue bilang gitu, ini lucu banget. Iya, pasti kita kan, ih gemes banget, cantik banget, lucu banget. Ya aku udah sayang deh sama Yaya. Gitu, terus. Lucu banget ya dia tuh sukanya apa sih segala Iya. macam gitu. Usianya berapa, ngobrolin Iya. dia. Terus Terus habis itu langsung ambil hati anaknya lah. Gue gitu. putar balik lagi sesuai dengan keinginan gue pertama. Gue pengen lihat dianya kan. Iya dong. Kalau mau tidur kayak gimana sih mukanya gitu. Aduh kayak itu, aduh terus. Kalau foto ibunya mana? Ah, Gua bilang gituin. gitu. Langsung dia bilang gini, tak kirim. Bah. Oh dikirim fotonya? Enggak, gue buka chat dan tulisannya adalah Apa? akal-akalan si Ibnu. Nah, Gagal gua. Udah. Nanti aja ya, nggak usah ya. dia bilang gitu. Nice Dia bilang, kali Ren. Terus dia gua nggak tahu ya. Itu Iya. mungkin Ya, udah part of gua ini respect aja, sama keputusannya dia karena gue juga kan nggak mau bikin dia jadi nggak nyaman Iya, atau iya. gimana. Pokoknya nggak mau maksa. tapi ada kan penasarannya dikit kayak shit Banget. nggak dapet lagi gue gitu. banget ada. Tapi bagus emang harus kayak gitu cewek tuh. Iya. Nah, setelah itu mulai tuh pas beberapa minggu kemudian kayak ngerasa ini tanggal jadian kita ya. Udah siapa yang ngomong gitu? Gue. Terus kata dia, jadian. Oh jadian. Iya kakak ketahui jadiannya dari mana? Dari pertama kali ngobrol. Itu dia. Oh. Enggak, pertama kali ngerasa ngedate. Oh pertama kali ngerasa ngedate berduaan itu Ngedate berdua aja. momen jadian menurut Kak Ibnu. Itu dia. Momen Terus? jadian, diajak makan siang mau, terus habis itu pokoknya semuanya oke, makan siangnya lancar, menyenangkan, pulang, ya udah itu Nih, jadian udah jadian. menurut gue. Oke, terus lu ngomong nih sama dia nih. Karena malu kayaknya udah gede, udah tua, nggak mungkin kayaknya nembak-nembak Iya, gitu iya, kali iya, ya. iya. Ya, udah setelah itu dia bilang, jadian kapan? Enggak, emang udah pernah? Emang pernah bilang? Oh langsung di situ gue ngerasa tertantang. Oh berarti maunya bilang. Oke. Setelah itu dia ada kerjaan di luar kota, gue samperin, gue langsung siapin cincin, langsung gue siapin semuanya buat gue lamar di situ, di Sumba. Jadi itu pertama kali kakak ngelamar tuh maksudnya sebenarnya part of
pertama kali jadian juga. Iya, dan part of ngelamar dia. Iya, maksudnya jadi kakak nggak pakai nembak pacar-pacaran, udah Enggak. gua lamar aja langsung Iya, gitu. karena waktu itu kita sejak kenalan, kita udah tahu tuh kayak tukaran informasi tentang apa sih yang kita mau di usia kayak gini. Di usia kayak udah kita mau kepala 4 nih waktu itu ya, kepala 4. Terus Emang juga kakak tuh maaf kakak berapa sih kak aku berarti? 40 sekarang. Oh ya nggak kelihatan ya guys, emang kalau artis tuh suka nggak kelihatan ya kalau udah tuh. Kok bingung deh kan Ya kan ada yang namanya filter. Oh iya, ya ini kan nggak pakai filter. Oh, nggak pakai filter ya? Iya, nggak kelihatan sama sekali. Oke, terus? Terus udah saat itu udah tahu dia konsep hidupnya mau kayak gimana, kita udah sama-sama besar, ya udah kalau ada kita mau langsung nikah, dibilang gitu waktu itu ya. Tapi kita berdua juga awalnya kita bukan tipe yang pengen nikah. Udah pengen bener-bener ngurus anak aja. Maksudnya kerja dan anak kayak mungkin ada yang bilang selfish atau apa atau egois, lu pengen cuma bahagia diri lu sendiri tapi ya udah nggak mau atau takut yang namanya ikatan itu ada Iya. juga saat itu kita ngomong gitu. Tapi kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba pas ketemu orang ini ngerasa kayaknya ini seru ya kalau gue tinggal bareng atau gue hidup bareng sama dia sampai tua nanti gitu. Sumpah, Itu yang gue ketemu rasain dan momen itu kliknya yang ya? Ririn rasain juga ternyata. Oh. Gitu. Akhirnya udah gue nunggu apa lagi kan, udah tua sih. Iya lagi kak. Ya kan? Tapi kak, maksudnya tadi kakak kan pernah bilang sendiri tadi. Maksudnya tadi kakak bilang sendiri kalau misalkan kakak sempat momen yang kayak gue udah nggak mau nikah, mau ngurusin anak aja sama kerja. Itu kan pasti karena masalah kakak juga yang udah Iya, pernah menikah. Kak betul. Ririn pun juga sama. Betul. Terus jadi sesimpel kayak kakak bisa matahin boundaries itu semuanya, tembok-tembok itu cuma karena ngerasa tiba-tiba klik aja yakin gitu Selain atau itu, apa? ketika rasa nyaman itu hadir di antara kita berdua. Itu kayaknya paling tinggi ketimbang rasa-rasa yang lain. Cinta agak susah ya Diprediksiin, diprediksi apa ya, dan dijelasin jelasin, dan diungkapin apa sih definisi cinta gitu. Tapi kalau udah nyaman, ya udah kayak orang, bahkan ada orang yang bilang gini, hubungan lu tuh toxic, ya kan? Merugikan. Tapi toxic. menurut gue nggak ada tuh hubungan yang lebih tepatnya nyaman. Bahkan ada orang yang ketika hubungannya toksik, tapi ternyata ada orang yang nyaman dengan ketoksitan hubungan itu. Kayak dia gini, satu sisi dia komplain sama hubungannya, Iya. tapi satu sisi dia masih betah di situ, artinya dia nyaman. Iya, dia suka digituin gitu Iya, ya. Kalau ada memang cowok dia tahu gini. tuh Contoh salah. kasusnya temen gue dulu. Dia punya pacar, itu selalu kalau mau pergi sama teman-teman cowoknya, nggak dibolehin. foto Oh, iya. boleh, tapi foto abis itu pulang jam berapa, apa segala macam, pokoknya digituin, ditreatnya kayak gitu. Nah, beberapa bulan setelah dia jadian, dia curhat sama gue, gila nih pacar gue ribet banget nih, gini, sorry ya, nggak apa-apa, santai aja. Terus kayak, iya om, dia tuh begini, wah ribet banget deh. Komplain lah pokoknya. Komplain, tapi tetap masih jadian dan nggak putus-putus. Jadi artinya kan elunya emang nyaman digituin. Iya lagi. Ya binder ya. Iya. Binder lah kita, Iya pasti kan? pernah lah. Pasti. Kayak diposesifin, nggak mau, Nggak nangis-nangis apa segala macam, tapi ya ditelan tapi masih di aja, situ. masih di situ, tandanya masih menerima. Makanya kita jangan sampai cinta buta nggak sih? Betul. Ya Balik kan, lagi maksudnya- semuanya lebih kalau gue sih lebih mengutamakan kenyamanan. Iya benar-benar. Ketika kita nyaman sama orang ini, ya udah. Mau jungkir balik, mau kentut di depan orangnya, tapi Ya masih udah, tetap bodo amat, nyaman. nyaman. Ya udah, itu dia orangnya. Itu dia orang ya? Itu dia orangnya. Duh, aku belum nemuin lagi kak. Kalau Gimana kita dong? dekat sama orang itu terus kita berubah jadi orang lain, Ya, itu bukan dan berarti. ternyata lama prosesnya untuk menemukan kita apa adanya di depan dia, itu belum tentu kayaknya. Kayak emang harusnya tuh love supposed to be easy nggak sih kak? Iya, harusnya dibuat semudah gampang aja. itu gitu, Iya. nggak usah pakai. Ya maksudnya kita harus effort ya, jelas effort. Tapi Ah. rasanya tuh tiba-tiba datang sendiri gitu kan? Iya, betul. Kayak bukan yang dibuat-buat, Iya. yang kayak ya udah jadi orang lain biar orang suka sama kita, atau kita ngelihatnya dia bagus nih buat kita, jadi kita cocok-cocokin sama dia, nggak Nah. kayak gitu kan? Nggak ada yang pernah bisa cocok gitu, maksudnya tuh kecocokan itu terjadi ketika kita punya respect sama pasangan kita, gitu loh. Apapun itu, ya kita menerima dia gitu loh. Ya emang paketannya kayak gitu. Iya. Yang penting lu nyaman sama paketannya. Kalau ngomongin tentang melihat paketan itu, Kak Ririn tuh paketannya seperti apa? Kak Ririn tuh gimana di matanya Kak Ibnu? Dulu ya sebelum kenal deket banget, masih pacaran, ya dia wanita, tegas, cantik, berwibawa,
pejuang hebat, terus juga businesswoman yang tangguh juga menurut gue, dan elegan. Di situ tuh, di situ. Oke, Tapi kebayang. kan? Elegannya dapat, makanya aku tadi kayak aku tuh liat Karin tuh kayak elegan, ada apa ya, manner apa yang kayak yang ya kan berwibawa bener, maksudnya Betul. pas nikah sama Kak Ibnu kayak blast yang di kakak suka ngevideoin dia ngakak banget apa ternyata seru. Terus gimana Karena, akhirnya? ya itu dia, ya mungkin Ririn nyaman juga. Iya, jadi dia udah bener-bener jadi diri dia sendiri juga gitu ya Kak? Iya, karena ya kita berdua sempat bahas sih waktu itu. Sayang, ini aku nggak apa-apa nih posting kayak gini. Nggak apa-apa, santai aja, dia bilang. Beneran? Iya beneran, ya udah. Pokoknya waktu itu kita selalu kayak nggak mau sampai ada yang tersinggung atau ngerasa nggak enak dengan segala sesuatu yang ada di media sosial kita. Pokoknya dia bilang gini konsepnya, intinya kita pengen kalau di media sosial itu kita harus nyebarin sesuatu yang seru, kebaikan, kebahagiaan, bukan masalah atau kesedihan, itu biar urusan dapur aja. Iya, gitu benar-benar. Kan nggak semua orang perlu tahu masalah kayak gitu, karena banyak juga nih orang yang ngikutin atau jadi followers kita pengen melihat sesuatu yang bahagia, yang unyu-unyu. Tapi ya termasuk aku ikutan happy ngelihatnya, kayak kalian udah nikah tapi ya berpacaran gitu kan. Malah bahkan konsep setelah kita nikah pun kita beranggap ini ya kayak masih pacaran. Ya pokoknya kita pacaran aja seumur hidup gitu terus, ya. Iya. Seru banget. Tapi kakak kepikiran untuk kayak mau punya anak apa segala macam gitu nggak Kak? Dengan kondisi sekarang. Tadi kan kakak bilang maunya kerja dan ngurus anak yang udah ada aja. Nah itu dia. Ini salah satu alasan juga yang bikin gue mantep untuk nikah sama Ririn. Kenapa? Ternyata kita berdua itu kalau nanti kita bersatu waktu itu ya, punya anak bukan prioritas pertama gitu, karena kita udah punya anak masing-masing. Kita fokus sama apa yang ada di depan kita yang sudah ada, tapi yang belum ada yang ngapain dipikirin. Dan ya udah, kita masih pengen pengen seru-seruan nih, pengen liburan bareng, gitu ya? nonton konser bareng, Iya, traveling bareng gitu loh, naik gunung bareng, ngapain bareng, pokoknya tuh kita kayak pengen tua kita itu kita isi kayak gitu, pengennya happy gitu happy ya. Aja udah. Kemarin kamu ngajak dia main motor ya, lihat-lihat ya. Ternyata dia dulunya anak motor. Dia anak motor. Anak motor. Dia itu anak road race, sempat balap-balapan zaman SMA, dan dia di sini tuh pernah jatuh. Ada bekas luka gitu. Ada bekas luka, patah. Gokil, Karin lo keren sih, gue ngefans. Gila. Anak motor dia. Anak motor. Itu juga gue baru tahu pas begitu pacaran sama dia. Sebelumnya dia nggak pernah. Ya pernah sih kalau nggak salah dia buka di Instagramnya, tapi nggak jadi bukannya orang tuh inget gitu loh kalau ya dia pernah punya cerita anak motor gitu kan. Dia sering balap-balapan, dia sering menang. Gokil, menang lagi. Menangnya taruh-taruhan. Jadi tim motor, jadi kayak kalau anak sekarang tuh namanya Bali, balap liar. Aduh, gue kebayangin lagi kalau misalkan di Fatmawati ada Karin tiba-tiba motor. Iya. Depan high scope kayak gitu. Kencang dia gitu. Iya. Kak gila, gokil juga Karin. Makanya baru tahu tuh pas deket sama Ririn. Ya salut sih sama masa lalu. Dulu dia pakai motor apa ya, Kak? Air-King. Itu Air-King ya. Itu karena ada meme iklannya. 9 dari 10 maling di Indonesia menggunakan motor itu karena kenceng banget motornya. Lu bayangin dia pakai jaket kulit. Naik motor Air-King. Mending pakai jaket kulit, gue bayanginnya pakai tank top aja gitu yang malam-malam. Mending ngapain sih Kak? Tapi sekarang udah enggak, udah masih jago main motor ya? Enggak, dia trauma, sempet karena trauma. Karena jatuh. Pas main motor kemarin dia juga ada traumanya, makanya nggak kita paksain untuk dia harus bawa motor terus gitu. Tapi kemarin pas akhirnya dia mau naik motor sama Kakak, pakai taruhan juga nggak? Lebih kayak dia pengen ngilangin ketakutannya itu. Oh iya, jadi emang rasa takut terus dilawan. Itu kan, tapi kan kakak yang ngajakin dia. Nah, apa yang suatu hal yang nggak pernah lo coba, terus akhirnya lo lakuin bareng sama Karirin? Apa ya? Nggak ada apa, emang lo semua udah lo lakuin aja sebelumnya? Iya sih, udah semua. Cuma ini Dora the Explorer sih dia. Apa juga dicoba sama Kak Ibnu. Ya, Ririn suka masak, pernah masak bareng kita. Kakak tapi bisa masak juga nggak? Dikit-dikit bisa.
Masakan apa yang kakak suka banget dari Kak Ririn? Dia itu bisa bikin masakan khas apa ya? Makassar namanya kalau nggak salah, kapurung. Kapurung. Kapurung itu kayak papeda. Tahu papeda? Iya, Oh. nah itu kapurung. Tapi kalau papeda itu apa namanya? Dia makannya tuh kalau ini dibulet-buletin kayak dibikin bakso. Nah, dipakai kuah ikan kuning sama papeda, hampir-hampir mirip lah. Cuma rasa beraninya itu kapurung tuh lebih berani, lebih ada pedesnya. Lebih tasty gitu ya, Kak? Lebih tasty. Itu enak banget. Dan itu buatan Kak Ririn enak banget. Kawan-kawan aku mau dong main ke rumah kakak cobain. Ayo dong, benar. Aku penasaran. Berarti Kak Ririn itu orang Makassar ya? Dia Bugis sebenarnya. Oh, dia orang Bugis. Dia lahir di Tarakan kalau nggak salah, terus besarnya di Balikpapan, terus tapi ya pas sudah besarnya juga lagi di Jakarta. Jadi sekarang lebih banyak ya keluarga di Jakarta. Lebih banyak semua keluarga di Jakarta ya. Tapi masih banyak juga ada yang di Palu, masih ada sih di Samarinda ada juga. Banyak keluarga besar soalnya. Oke. Kak Ibnu, kalau misalkan Kak Ibnu menggambarkan Kak Ririn dengan satu kata aja. Dari segala tadi yang kakak sebutin cuma satu kata yang dominan di sosok Kak Ririn itu apa? Cuma satu. Apa? Nyaman. Nyaman. Itu kan nyaman kan apa yang kakak rasain. Iya. Kalau karakternya? Karakternya Kayak misalkan aku bilang Kak Hesti orangnya perhatian kayak gitu. ya apa ya? Dia happiness lah. Happiness. Nyonyo. Kak, coba dong Kak kasih saran ke aku biar aku cepat menemukan jodoh aku gitu. Karena Gini. kan ada aja yang datengin aku cowok-cowok, tapi ya aku nggak tahu. Betul. Ada kadang dari temen atau dari apa segala macam ketika hubungan itu dipaksain karena kita ingin mendapatkan. Balik lagi sesuatu yang dipaksain itu pasti nggak enak, pasti nggak akan nyaman dan nggak akan lama. Let it flow. Cari kenyamanan versi Enzi sendiri. Karena buat gue kenyamanan itu yang pasti akan munculin kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu yang bikin datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Gitu. Mantap. Udah nyari aja. Doakan aku ya. Iya. Nggak usah patokin umur nggak sih Kak? Aku Nggak suka usah. benci sama orang kalau suka nanyain ke Jangan, aku kayak, jangan. udah 29 kok belum nikah-nikah? Ya emang kenapa ya Kak? Mendingan kita nikah di atas umur 30 tapi kita bisa sampai selamanya daripada kita nikah cepet tapi cuma bentar nikahnya. Udah jalanin aja, nikmatin hidup. Iya kan, jangan betul. patokin umur, nanti tiba-tiba ketemu nih kayak Kak Ibnu yang gak jelas. Amin. Dari 2002 kenalnya, tiba-tiba ketemu pandemi. Berkat pandemi ya, Say? Berkat pandemi. Berkat pandemi ya, Say? Berkat bisnis di era pandemi. Nah, tuh nggak ada yang tahu jodohnya ketemunya kapan. Nggak selamanya pandemi itu sesuatu yang jelek-jelek buruk-jelek aja. Kalau kita bisa ngambil sisi positifnya pasti ada. Kita masuk ke kartu kejujuran. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk di kartu kejujuran. Kaku banget ya gue, oke teman-teman. Ketahuan banget YouTuber barunya. Nih jadi gini Kak, ini kartu ini nanti akan aku kocok. Lalu kita pilih masing-masing satu kartu. Oke. Contohnya misalkan aku kartu yang ini, kakak yang ini gitu kan. Oke. Ini kan kakak as, aku jack. Tandanya kakak lebih tinggi nilainya. Nah aku yang akan ngambil pertanyaan atau hukuman di sini. Oke. Gitu. Nah hukumannya ada si helm air ini. Iya. Kalau dicabut ini akan tumpah airnya. Oke. Itu tembakannya itu ditembak isinya air tapi air keras ya. Air biasa sama yang ini telur. Nah telurnya ini ada yang mateng ada yang nggak mateng. Oke. Selama ini sih aku 2 episode tuh dapat yang mateng alhamdulillah. Wis. Cuman jadi ini nggak tahu nih Oke. kreatif aku ngasihnya yang nggak mateng atau mateng gue nggak ngerti. Oke. Gitu ya. Kalau matang harus dimakan. Kalau mateng harus dimakan Kak, dibikin Indomie. Sponsor masuk, bagus. Masuk mantap. Yuk, masuk Masuk Indomie, Indomie. masuk mie sedap, Mari, masuk sarimi, masuk semuanya. Yuk, bisa yuk. Yuk NZ kan pengen nyari duit tambahan. Curhat. Yuk Kak, kakak pilih. Oke. Dah, 1, 2, 3, kita tunjukin kamera. 7 lagi. Oh, kakak 4. Ambil. Aduh. Ambil. And then Nanti kita dibacain. yang baca siapa? Kakak boleh? Aku boleh? Atau kita pakai tetangga sebelah buat bacain? Ribet ya. Telepon orang yang kamu sayang. Coba. Jadi siapa lagi ya guys? Coba Kak, telepon Karin, aku pengen tahu responnya apa. Ya masa? Waduh, Prank telepon Kak, ya. prank Kak, prank. Prank ya kita Bilang. coba. Video call coba. Coba.
Ini biasanya Heeh. kalau sama Ririn mau telepon tuh selalu tanya, Kayak bisa boleh ditelepon. telepon nggak? Sampai sekarang sampai Sampai nikah. sekarang. Kenapa gitu kak? Tapi aku Karena- sukanya kayak gitu tau. Aku tuh selalu kayak gitu soalnya ke orang. Bisa ditelepon nggak? Iya. Nggak suka aku tiba-tiba telepon langsung gitu. Betul. Karena kita nggak tahu kan lagi ngapain orang. Itu dia alasan kita. Takutnya lagi sibuk, lagi kerja, terus kita Lagi kayak meeting ngerasa atau apa nggak bisa. bete Heeh. karena nggak diangkat teleponnya, terus tersinggung jadi masalah. Iya, Padahal benar. kan siapa tahu ya lagi kerja, lagi Iya, apa, iya. lagi nggak bawa segala macam dah. Pokoknya harus positive thinking. Iya, oke. Ini kakak jadinya bisa nggak? Bisa dong, harus mudah-mudahan. Lah, pada kemana sih nih? Nggak Iya, ada semua. di Kalau gitu, teleponnya. Ntar ya. Iya, Next. Lanjut ya kak. Lanjut, Let's lanjut. go. 1, 2, 3. Nah, kakak ambil. Oke. Wow. Aku ini. 5. Ih, Ih, tipis banget guys, 5 sama 6. 5 sama 6. Berarti Ya udah berarti aku. NC yang ambil ya? Iya. Aduh, kalau aku yang ngambil tuh nggak seru. Karena kan maunya bintang tamu. Karena kadang-kadang suka apes. Ikutan jawab. Iya, ikutan jawab ya kak. Ah, Ini apa nih? Oke, pernah nggak mengutamakan teman daripada pasangan? Kakak pernah nggak? hmm, kalau sekarang masih ini ya, karena kan masih baru nih. Mm-mm. Tapi kayaknya mengutamakan pasangan selalu sih. Harusnya gitu ya. Iya. Kayaknya gini deh guys, kalau misalkan udah nikah, kayaknya emang harus mengutamakan pasangan. Karena kan itu udah jadi tanggung jawab kita juga. Iya. Udah kewajiban juga, apalagi cowok. Kayak ya tanggung jawab lah. Kalau aku, kalau masih pacaran, seringkali mengutamakan teman. Karena aku nggak tahu kalau aku sampai putus sama dia, aku yang bantuin aku teman-teman aku. Oh iya, ini apa? Jadi teman-teman NC ini menganut sistem teman itu lebih lama hubungannya ketimbang sama pacar, ya kan? Aku sayang sama pacar aku, tapi kalau Tapi aku lagi pergi aku sama lebih sayang sama teman-teman, teman aku lah. aku sayang banget sama teman aku. Iyalah. Gitu. Sebelum kamu menjadi suami aku, temanku masih nomor 1. Oh iya benar. Sahabat dekat aku ya. Kalau aku gitu tapi kak. Kalau aku gini sekarang sama Ririn, lebih kayaknya gini. Kita tahu kegiatan kita masing-masing. Kita respect sama kesibukan kita masing-masing. Kalau ada yang nggak suka pasti diomongin. Dan kalau misalnya mau pergi atau mau ada acara pasti selalu diomongin. Iya, Dan iya. itu yang bikin kita hidupnya jadi lebih Lebih tenang. santai aja, lebih tenang gitu loh. Dan Setuju. hampir nggak pernah nggak diizinin. Iya. Karena apapun juga terbuka ya kak. Itu paling Iya, penting. paling penting gitu. Komunikasi itu paling penting dalam hubungan menurut aku. Ya komunikasi tuh nggak harus kaku juga. Iya. Aku mau ini minta izin nggak mesti Enggak. begitu juga. Santai aja, dibawa santai. Info yang penting apapun dikasih tahu, Dikasih dijelasin. Jadi kita nggak tahu dari orang lain, Betul. tahu hal pertama tuh dari pasangan kita sendiri langsung. Oke, next ya. Kita main kocok lagi. Kocok. Kocok. Ih. Oke, ini kak. 1, 2, 3. Waduh, 9. gua Ya. paling tinggi 9 ya? 9 nih, satu nih. Satu tahun gitu. Satu ya? nih, iya ini Yaudah, Kakak. satu. Oh, N sih. Ini kita bareng-bareng aja jawabnya nanti. Oke ya, kita ambil ya. Ini Kakak yang Ini ambil. satu. Nah, Nah, berarti yang terakhir aku ya. Aku buka juga. oke, langsung. Heeh. Kak Ibnu dulu. Wow. Apa tuh? Apa hal paling bucin yang pernah dilakukan? Apa tuh, Kak? Ngelamar lah. Sayang. Emang Ribet. Itu ribet ya? biasanya itu nggak pernah terlintas di pikiran gua ngelamar seseorang sampai namanya apa? iya berlutut itulah. Berlutut, kasih lagu di tempat Benih yang cewek itu suka, terus romantis dengan ada lilin, candlelight dinner segala macam itu. Itu hampir. bukan tipe lo banget tuh. Bukan. Oh gitu, Kak. Tapi Eh. ketika gue deket sama Ririn, nggak tahu kenapa keinginan itu muncul dan mau dilakukan. Ikhlas ya ngelakuinnya. Iya, jadi kayak kamu tahu apa Nggak yang bikin dia terpaksa. bahagia. Iya. Kamu melakukan sesuatu yang
asal dia bahagia dan kamu melakukan itu ya ikhlas sendiri gitu. Bukannya karena demi apa ya? Ya memang ada pamrihnya pasti. Pamrihnya adalah Yang untuk penting dilamar, isinya hatinya gitu ya. Betul, mendapatkan hatinya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh gue mau melakukan ini ya. Kayak dulu tuh waktu pas yang masih sendiri, ini sih bukan gue deh. Iya, cheesy banget sih dangdut Awalnya, gitu ya. gitu. Tapi pas ngeliat dan juga ngelakuin, ya ada kebanggaan juga gitu. Iya. Bisa membuat pasangan kita tuh dia senang, dia happy gitu. gitu. Wih, kalau aku Apa? terbucin apa ya? Mungkin dulu kali ya Kak. Jadi aku tuh dulu pas SMA itu menurut aku Ya Allah, bucin lama banget, lama banget. Oke, yang baru-baru deh, yang baru-baru. Yang baru dong. Ini viewers butuh yang baru-baru. Oh, oke. Bucin ya? Iya, bucin. Aku kan bakal ngeluarin single Kak bulan depan. Dan ini dedicated untuk Seseorang yang bucin banget ya? Jadi kayak itu Tapi pengalaman. orang tersebut tahu nggak kira-kira? Belum. Enggak. Oh, enggak, oke. Dan nggak akan tahu juga. Kecuali pasti dengerin dia sadar kalau dia berbuat itu gitu. Oke. Buat kalian ya yang ngerasa deket sama Enzi, siap-siap. Iya. Pantau terus liriknya, coba lu perhatiin itu kira-kira Itu deket lo nggak sama ya? Iya. Kira-kira itu deket nggak sama lo? Semoga aja nggak yang kegeeran tuh. Semoga aja tepat sasaran ya gitu. Nah, mudah-mudahan ya. Gue Tuh doain kan deh. ketawain sama Mas Alfa. Soalnya ada juga yang kegeeran pernah deket sama gue. Geeran banget tuh Nanti orang. pas posting video klipnya ya nggak usah kasih tahu, tag aja cukup. Nah, itu kasih tahu banget dong, udah terang-terangan. Tapi tagnya diumpetin, jadi Iya, dia iya. doang ngeliat. Zaman dulu juga ada itu Zaman ya. dulu juga ada. Iya. Oke, iya. ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Itu bucin banget sih menurut gue. Tapi nggak apa kan bucinnya jadi karya. Nggak apa-apa. Ya, Tapi gengsi, menghasilkan. iya. Nggak apa-apa. Tapi aku sekarang udah nggak ada apa-apa sama dia. Lah tetep baper, maksudnya gengsi. Nggak mau banget kelihatan gue yang suka. Momen apa yang membuat kamu merasa beruntung banget? Yang mendapatkan karirin ya? Nggak juga, mendapatkan soulmate kali ya? Bukan mendapatkan karirin ya, tapi Gini, soulmate. Apa gimana Kak? momen Ririn udah gitu loh. Kayak apa, nggak tahu kenapa sekarang tuh ngerasa pas deket sama Yaya, anak perempuannya anaknya. yang kecil itu. Tuh Gemesnya kayak itu ngerasa kecil. itu paling beruntung dan ngerasa wah Tuhan terima kasih ya dulu. Gini, anak cowok aku udah punya sih, satu dan udah besar. Pasti juga untuk main bareng atau apa udah mulai Ya, butuh- punya kehidupannya lah. Iya, punya ruang lah gitu. Ini dulu pengen lucu kali ya punya anak perempuan kecil dan sekarang dikasih. Mungkin itu jawaban dari doa-doa gue kali. Iya. Nah udah jadi sekarang tuh dinikmatin banget tuh, merasa beruntung banget. Jadi temen main, temen ngobrol, terus juga kita bisa curhat bareng. Dia tuh kadang tuh bisa menyesuaikan pola pikirnya dengan orang dewasa. Ih, gemes. Lucu, jadi jatuhnya kan lucu ya, jadi jatuhnya Iya, iya. hiburan buat kita gitu. Iya. Nah, Apa yaudah. sih dewasa banget tua gitu Dia kan bisa kayak bercanda gitu. Dia sepupunya Ririn pernah curhat sama dia. Dia bilang gini, oh gitu, nggak apa-apa kok Kak, nggak apa-apa. Udah tenang aja, semua nanti akan baik-baik aja. Tapi dia bilang Main gini, handphone. tapi maaf ya Kak, aku sambil megang handphone ya. Yang gemes banget Gitu dia sih bisa. tue. Tue banget. Ada tuenya, ada biar ke anak-anak anak-anaknya ada. Dan lucu banget. Pas Lucu. satu momen lagi kemarin ngerasa bergetar nih. Hati kecil ketika waktu pas main bola Iya, dianterin aku lihat sama di dia. Instagram kakak. Dia itu cheering, kasih semangat, nggak berhenti teriak-teriak. Dia kayak ngerasa bangga banget ada gue. Oh, Kak seneng banget dong Kak. Iya, dia bilang, Papa Ibnu, ayo semangat Papa, lari Papa, ayo kejar bola. Ayo Papa Ibnu, semangat. Sampai begitu ya, terus di Iya. pinggir lapangan, wih. Seneng banget, Alhamdulillah. alhamdulillah. Momen berharga buat gue. Ih, seneng banget aku dengernya. Kak, semoga bahagia terus ya. Amin, Aku amin. ikut, lihat nggak ngobrol sama gue, dari tadi gue nyengir mulu. Gue kayak kesem-sem gitu, kayak aku mau gitu. Bahagianya, maksudnya emang Kadang tuh sesuatu yang kita cari
adanya di orang lain gitu loh. Iya, Kayak iya, gitu tuh iya, ada kayak gitu-gitunya juga. Iya, tapi aku senangnya sama Kak Ibnu tuh juga baik gitu loh sama semua orang, Kak. Amin. Makanya Kakak dikasih rezeki, dikasih hal-hal baik juga di saat yang tepat gitu Amin, loh. amin. Terus jadi orang baik kayak Kak Ibnu. Terima kasih Terus loh. Edi Udah. juga tetap jadi orang ceria, orang Amin. happy dan Ceria, akan selalu bahagia. Orang ceria, orang happy, orang bahagia. Sama semua. cerianya. Makasih Kak Ibnu udah main ke Story of Story ya, udah berbagi Sama-sama. sharing. Udah berbagi cerita cintanya sama Kak Ririn. Mudah-mudahan cerita-cintanya bisa nular nih ke Enzi. Amin. Nanti semoga aku cepat ketemu sama Kak Ririn juga Lo ya. ketemu sama jodohnya. Oh iya bener juga. Kita ngobrol-ngobrol sama Kak Ririn juga. Oh, iya. Siap, Ya siap, udah. siap, siap. Bye-bye semuanya. Terima kasih Bye-bye. sudah nonton. Nggak diangkat sih. Nggak diangkat ya Kak? Iya. Mungkin lagi siap-siap. Kita kan hari ini syutingnya menuju malam takbiran. Iya. Pasti lagi masak buat Lagi besok masak. kali ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak Lo gimana? apa-apa. Nggak apa-apa dong. Siap. Kita langsung next aja ya. Next aja. Oke.